Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke momen Rabiul Awal di mana Rasulullah dilahirkan di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan dalam Hijriyah. Kalender Hijriyah diciptakan oleh Allah untuk menjadi sebuah rumusan, menjadi sebuah pijakan kita untuk beribadah. Pijakan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pijakan kita untuk melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita. Oleh karenanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hal tanpa menyertainya dengan solusi dan aksi. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah itu bertasbih kepadanya. Hatta ikan-ikan yang berenang di lautan lepas tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah. Kita bisa lihat secara harfiah, kasat mata, sapi-sapi itu nggak akan berhenti. Dia mulutnya untuk bergerak-gerak, selalu bergerak. Begitupun juga ikan, mulutnya selalu mingkem, mangap ya. Hewan apa lagi? Burung itu selalu berkicau. Apalagi sekarang kita tidak pernah tahu dari mana kerikil-kerikil itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu di sungai itu kok setiap hari ditambang tetap aja segitu, nggak pernah kayak ya berkurang, tapi kok berkurangnya nggak signifikan gitu ya kan. Kalau orang nambang batu, kecuali nambang batu besar terus dihancurin dari kerikil-kerikil kecil untuk cor-coran itu kan udah kelihatan gunungnya berkurang ya kan, tapi berkurangnya kok lama sekali padahal setiap hari diambil. Subhanallah. Ini juga pernah terjadi kisah kepada Nabi kepada ceritanya Nabi Muhammad SAW ketika kerikil pun bertasbih. Maka di alam jagat raya ini jangan sekali-kali kita meremehkan alam, meremehkan sungai yang kita membuang sampah sembarangan, meremehkan makanan yang kita tidak bisa habiskan lalu sisa. Jangan pernah remehkan tanah-tanah yang kita injak dan kita kotori seenaknya sendiri, karena itu semuanya akan kita akan bertanggung jawab kepada mereka. Di mana tempat kita bersujud kepada Allah, pasti mereka akan menyaksikan kita bersujud menggunakan alas lantai bumi yang kita sujudin tersebut. Suatu hari seorang laki-laki mendatangi rumah Rasulullah. Tetapi bila tidak ada di rumah, ia bertanya kepada pelayan beliau yang menyatakan bahwa Rasulullah sedang berada di sebuah tempat. Maka ia pergi ke tempat yang ditunjukkan si pelayan itu. Tiba di tempat tujuan, ia melihat Rasulullah sedang duduk sendirian tanpa seorang sahabat pun menemuinya. Yang mengira Rasulullah sedang menerima wahyu. Ia berjalan mendekati beliau, mengucapkan salam, dan Rasulullah menjawabnya. Namun laki-laki itu tidak berani mengucapkan sepatah pun kata, sehingga ia hanya duduk di samping beliau. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar berjalan cepat. Setelah menjawab ucapan salam Abu Bakar, Rasulullah Muhammad SAW menyuruhnya duduk di sebelah laki-laki itu. Lalu datang Umar bin Khattab yang disuruh duduk di sisi Abu Bakar. Tak lama kemudian Utsman bin Affan yang disuruh duduk di samping Umar bin Khattab. Rasulullah mengucapkan beberapa kalimat tidak dipahami laki-laki itu. Ia hanya mendengar beliau mengatakan sedikit yang tersisa. Lalu Rasulullah mengambil beberapa butir kecil kerikil. Dan sungguh ajaib, kerikil itu bertasbih di tangan beliau hingga semua yang hadir mendengarnya dengan jelas. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian Rasulullah memberikan kerikil-kerikil itu kepada Abu Bakar, dan lagi-lagi kerikil itu bertasbih di tangannya. Juga ketika diberikan kepada Umar, dan terakhir kerikil itu bertasbih saat ada di tangan Utsman. Subhanallah, subhanallah.
Maha suci Allah yang menciptakan manusia yang mulia semulia Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, sehingga batu yang dipegang oleh beliau menjadi mulia. Batu yang biasa diinjak oleh orang menjadi mulia karena dipegang oleh Rasulullah, dan mulianya itu bukan tanpa sebab. Mulianya karena dipegang dan dia menimbulkan sebuah akibat, bisa terlihat suara ketika bertasbihnya. Hal ini mengandung maksud bahwa segala sesuatu pasti akan melewati sunatullah. Segala sesuatu akan ditunjukkan secara ilmiah, secara logika, dan secara tidak logika, hanya satir penutup. Hal itu yang belum bisa kita uraikan tirainya. Apabila sudah kita buka tirainya, maka yang ada adalah kita bisa melihat dan mendengar bahwa seluruh alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan alam, seluruh apa yang kita lihat ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sebagai seorang manusia pasti bisa menjelma sebagai seseorang yang hidup walaupun dengan penuh cobaan, hidup dengan penuh rintangan. Pasti innama al usri yusra. Ketika ada kemudahan, ketika ada kesulitan, pasti beserta dengan kemudahan. Allah memberikan cobaan kepada kita beserta solusinya. Sehingga ketika ada cobaan pasti ada celah untuk kita melewatinya melalui asar cobaan itu, melalui impact dari cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita suudzon kepada Tuhan kita yang telah memberikan segala daya dan upaya kepada kita. Yang penting sehat, kawan. Sehat itu adalah segalanya. Orang bisa menikmati atas kenikmatan karena sehat bisa menikmatinya. Orang bisa bersyukur karena apa? Karena sehat. Jadi dia bisa merasakan apa yang telah dia rasakan. Hal ini juga harus dilandasi dengan iman dan takwa, bahwa ketika kerikil yang dipegang oleh Rasulullah bisa terbuka satirnya untuk diketahui bahwa memang benar kerikil itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu harus disebabkan oleh sesuatu, yaitu dipegang oleh orang yang mulia khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika kita menerima cobaan, maka sayogyanya harus kita ikhtiari, berupaya mencari yusronya itu di mana. Karena usrnya sudah kita dapatkan, yusronya pasti ada. Dan sebaliknya, ketika kita yusro, ketika kita mendapatkan kemudahan, maka pasti di situ juga ada cobaan usr, ada cobaan yang sulit, ada cobaan yang harus kita lewati, dan harus kita identifikasi bahwa kenikmatan ini ada cobaan di dalamnya. Ada hal yang pasti harus kita antisipasi agar cobaan yang kita antisipasi ini menjadi realistis untuk kita cermati, bahwa cobaan ini tidak akan datang ke kita melampaui batas kemampuan kita untuk menghadapinya, dan cepat berlalu untuk kita hadapi pula. Semoga bermanfaat. Tetap stay strong, tetap kita berikhtiar secara logis, secara manusiawi. Namun jangan sampai lupakan bahwa segala sesuatu Allah yang atur itu semuanya. Jadi setelah berusaha, kita bismillah, tawakkaltu ala Allah, kita bisanya bertawakal. Dan jangan lupa bisyafaati Rasulullah Muhammad SAW. Kita meminta syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar mendapatkan syafaatnya. Karena yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.